الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. Alhamdulillah, para jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan barakah yang Allah berikan kepada kita, bahwa pada hari ini Lailatul Jum'ah, malam Jumat, kita bisa hadir di masjid ini untuk mendengarkan untaian mutiara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sebuah ungkapan rasa cinta yang dalam dan hubungan yang teramat kokoh dan kuat dari hati beliau kepada kakek beliau, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana siapa saja yang mendengarkannya, walaupun kita tidak memahami dalam bahasa Arab yang telah dibaca tadi, tapi roh kita terasa tersirami dan tergetar mendengarkan untaian kalimat-kalimat yang baru saja kita dengarkan tadi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kehadirat Allah, bahwa kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umatnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kenikmatan yang teramat besar, bahwa kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai umatnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat ini adalah umat yang dirahmati oleh Allah berkatnya Rasulullah, ummatun marhumah. Disebutkan dalam hadis bahwa kita ini ummatun mudnibatun wa rabbun ghafur, umat yang banyak dosa tetapi Allah Maha Pengampun. Ini adalah keistimewaan umatnya Rasulullah, diakui oleh Allah bahwa kita ini adalah umat yang banyak dosa, ummatun mudnibatun, tetapi berkatnya Rasulullah Allah menggelarkan untuk kita wa rabbun ghafur, dan Allah Maha Pengampun. Kita dihadiahi oleh Allah dengan diutuskannya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan ana rahmatul muhda, aku adalah rahmat Allah yang dihadiahkan kepada kalian, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau ini pembawa rahmat untuk alam semesta. Alam semesta adalah selain Allah, segala sesuatu yang namanya makhluk adalah alam semesta. Dia didatangkan oleh beliau, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa rahmat untuk seluruh sel-sel, seluruh molekul-molekul, seluruh makhluk-makhluk yang kecil ataupun yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pembawa rahmat untuk mereka semuanya, rahmatan lil alamin. Kita sebagai umatnya yang mendapatkan rahmat secara khusus berkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus kita sambungkan rohani kita, kita sambungkan hati kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga rahmatnya Allah tersebut, berkatnya Allah tersebut akan mengalir kepada kita.
apabila kita sambungkan channel kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ibarat ini mic dan ini sound system salon yang ada di depan saya ini, walaupun ini baru dan kabelnya ini baru, sound yang ada di sini semua baru, tapi kalau tidak disambungkan kepada listrik atau kepada pusat elektrik yang ada di situ, maka tidak akan berfungsi, tidak ada stromnya. Demikian pula juga diri kita kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan generator pertama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sang pembawa rahmat, sang membawa barakah, sang pembawa keselamatan dan ajaran bagi diri kita. Kalau kita tidak sambungkan kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun juga tidak akan berfungsi dan tidak akan bisa selamat untuk itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul hendaknya kamu ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul hendaknya kamu tinggalkan. Dan kita harus tunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambungan kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berittiba kepada sunnah-sunnahnya, berittiba kepada contoh-contohnya, berittiba kepada akhlak-akhlak beliau yang mulia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian wahai umatku mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah jalan hidupku. Kalau kalian mengikuti jalan hidupku, apa jadinya? Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Dan apabila Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Satu anugerah yang besar dengan kita mengikuti Rasulullah, dengan kita berittiba kepada Rasulullah, mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Rabbul Alamin, Allah yang punya surga, Allah yang punya kesuksesan, Allah yang punya kebahagiaan, Allah yang punya kenikmatan, Allah yang punya barakah, Allah yang punya rahmat, Allah yang punya keselamatan dan segala macam kebaikan, mencintai kita. Yuhibbukumullah, kalian akan dicintai oleh Allah. Bagaimana nasib seorang hamba apabila hamba itu dicintai oleh Allah? Tentunya itu adalah hamba yang paling beruntung. Itu tentunya hamba yang paling berbahagia. Itu tentunya hamba yang paling nikmat dalam hidupnya, karena dicintai oleh penguasa alam semesta, dicintai oleh penguasa nanti di akhirat, ya, di hari kiamat. Penguasanya adalah Allah. Allah mencintai kita, dan apabila Allah mencintai kita, Allah akan selamatkan kita. Dan kita sebagai manusia biasa yang punya banyak dosa, dijanjikan oleh Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Bagaimana syaratnya supaya kita dicintai oleh Allah? Syaratnya kita harus bersambung kepada manusia, bahkan makhluk yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi kita mboten nyambung kalian makhluk ingkang mulia menika, menawi kita mboten nyambung kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang menjadi pemimpin seluruh para nabi dan para rasul, manusia yang paling mulia, bahkan manusia yang dengannya lah Allah ciptakan alam semesta. Karena berkatnya Rasulullah Allah menciptakan Rasulullah, karena Allah akan menurunkan Rasulullah, maka diciptakannya langit, maka diciptakannya bumi, maka diciptakannya surga, mana diciptakannya neraka, maka diciptakannya bulan dan bintang dan matahari, dan semua yang wujud ini dicipta oleh Allah karena Allah menciptakan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad,
ma khalaqtul jannah wa ma khalaqtun nar. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul ins wal jin. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtus samawati wal ard. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul syams wal qamar wal anjum. Kalau bukan engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan surga dan neraka. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, aku tidak ciptakan langit dan bumi. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, aku tidak ciptakan bintang, bulan dan matahari. Makhluk yang paling dicintai. Oh, minta di Kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan daripada seluruh alam semesta ini. Jadi barokahnya Rasulullah lah kita wujud di dunia. Barokahnya Rasulullah lah kita bisa menikmati alam semesta ini. Maka kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan dan kejayaan, maka kita harus sambungkan diri kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarat mutlak panjenengan lan kula menyambungkan diri kita kepada manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menawi kita bikak-bikak wonten Al-Qur'an, nggih, jangan teliti wonten Al-Qur'an, maka kita akan dapati bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia yang sangat istimewa di hadapan Allah. Apabila kita buka di dalam Al-Qur'an, maka kita mendapati bahwa di dalam Al-Qur'an ini semuanya diturunkan oleh Allah untuk Rasulullah, dan berkahnya untuk kita dan pedomannya untuk kita. Ya, begitu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kita di dalam Al-Qur'an. Ini merupakan kehormatan bagi kita sebagai umatnya Rasulullah, umat akhir zaman yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kelemahan. Nggih. Umurnya pendek, badannya lemah, godaannya banyak, tapi kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang mulia, umur kita ini hanya 60 sampai 70 tahun rata-rata. Badan kita ini pendek, apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia ini ya 155, 160, 165 ya. Orang tinggi jarang, pendek, lemah, fisiknya lemah, umurnya pendek, godaannya banyak di mana-mana. Setan dan hawa nafsu berkeliaran di mana-mana. Kalau umatnya terdahulu, umatnya nabi-nabi terdahulu, umurnya panjang, badannya kokoh, kesempatan untuk beramal banyak, badannya kuat. Ya, Nabi Nuh alaihissalam saja disebutkan dalam Al-Quran, berdakwahnya Nabi Nuh saja alfu ila khamsina amah, ya 950 tahun. Itu dakwahnya Nabi Nuh. Lah sebelum berdakwah, ketika beliau belum dewasa, berapa ratus tahun, ya 950 tahun itu dakwahnya saja. Disebutkan bahwa tinggi-tingginya dan besar-besarnya umat terdahulu 60 hasta. 60 hasta. Kalau satu hasta ini kira-kira 45 cm, kalau 60 berapa kira-kira? Lebih daripada 30 meter. Masjid ini hanya 9 meter, Pak. Gitu? Masjid yang sak tinggi gitu itu paling 10 meter itu. 10-15 meter. Ya, umat terdahulu 2 kali lipatnya masjid ini besarnya. Tingginya. Terus badannya ini 7 hasta. 7 hasta seperti ini kali 7.
Berarti berapa? 8 meter. Badannya 8 meter. Dari situ sampai situ badannya. Lebih. Tingginya 35 meter. Umurnya ribuan tahun. Umurnya ribuan tahun. Kita umurnya 60 tahun. Pendek badan kita, lemah dan godaannya banyak. Godaannya banyak. Bagaimana kita bisa selamat? Bagaimana kita bisa punya kesempatan ini? Kita harus sambungkan diri kita kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan nanti di dalam Al-Qur'an, banyak kisah-kisah dan cerita-cerita Rasulullah itu orang yang diistimewakan oleh Allah. Contoh, ya, saya akan sampaikan 3 ayat sebagai contoh saja, masih banyak lagi. Dulu Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa takut menghadapi Fir'aun karena pernah membunuh bangsa Kipti. Maka Nabi Musa alaihissalam meminta Nabi Harun, meminta kakaknya Harun untuk diangkat menjadi Nabi dan Rasul, untuk mendampingi beliau. Akhirnya diangkat. Kemudian Allah perintahkan berangkat kepada Fir'aun. Nabi Musa takut, maka Nabi Musa berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, isyrah li sadri, lapangkan dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lepaskanlah bundelan-bundelan yang mengikat lisanku, karena beliau tidak begitu fasih, sehingga orang yang saya ajak bicara bisa memahami ucapanku. Minta untuk dilapangkan dadanya, minta untuk dimudahkan urusannya. Itu Nabi Musa. Kalau Nabi kita Muhammad gimana? Tidak usah meminta. Tanpa meminta, Allah katakan, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Bukankah aku sudah lapangkan dadamu wahai Muhammad? Ya, kalimatul istifham lil istiqrar, pertanyaan tapi untuk menunjukkan bahwa ketetapan Allah telah menetapkan, melapangkan dadamu wahai Muhammad. Bukankah aku Allah telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan telah aku letakkan hal-hal yang membebani dirimu. Ya, alladzi anqadha dhahrak, yang membebani daripada punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan aku angkat namamu wahai Muhammad. Coba jangan lihat Allah terus sampingnya apa nih, Pak? Muhammad, la ilaha illallah, terus Muhammadur Rasulullah. Itu nanti di tiap-tiap pintu surga akan tertulis, di tiap-tiap pintu surga akan tercatat la ilaha illallah, terus sampingnya Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam alaihissalam ketika beliau merasa bersalah karena memakan makanan buah yang dilarang oleh Allah, beliau bertawasul kepada Allah, meminta ampun, bertawasul kepada Rasulullah, meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena melihat di pintu surga namanya Muhammad. Maka Allah tanya, wahai Adam, dari mana engkau tahu Muhammad? Kok kamu bertawasul kepada Muhammad? Saya tahu di depan, di setiap pintu surga tercatat nama Muhammad. Makhlukmu yang kau letakkan namanya di sampingmu, saya yakin bahwa dia adalah kekasihmu. Maka Allah mengatakan, laulahu ma khuliqtuk, kalau bukan karena dia aku tidak ciptakan kamu wahai Adam. Itu Pak. Jadi itu Nabi Musa dan Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Ibrahim takut menghadap Allah, meminta kepada Allah untuk diselamatkan, sehingga Nabi Ibrahim berdoa, la tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Itu doanya Nabi Ibrahim. La tuhzini duh Gusti Allah, mugi panjenengan mboten hinaken kula di hari kebangkitan nanti, di hari mub'atsun lagi, ya, di hari kebangkitan nanti. Hari yang tidak ada gunanya harta benda, hari yang tidak ada gunanya anak-anak, kecuali orang yang menghadap kepadamu dengan hati yang selamat. Jadi dengan hati yang selamat, dengan hati yang selamat dari penyakit. Penyakit apa? Penyakit iri, penyakit dengki, penyakit sombong, penyakit takabur, penyakit riya, penyakit suudzon, penyakit benci, ya, penyakit permusuhan. Itu nanti yang selamat di hari kiamat. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu Khalilullah, sahabat karibnya Allah, meminta kepada Allah untuk diselamatkan di hari kiamat. Untuk Nabi Muhammad gimana? Untuk Nabi Muhammad, ini dengarkan nih ayat Al-Quran. Allah berfirman, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Hari kiamat nanti Allah tidak akan menghinakan, artinya tidak akan menyiksa nabi dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Jadi Allah memberi pengumuman melalui Al-Quran bahwa Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad tidak akan diseksa oleh Allah nanti di hari kiamat. Yauma la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Di hari kiamat Allah tidak akan menyiksa Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman yang bersamanya. Cahayanya akan berada, nuruhum yas'a baina aydihim, akan ada di depannya, akan bercahaya. Wa fi aymanihim, di tangan kanannya, di shimalihim, di kirinya. Dan mereka, ya Allah, sempurnakanlah cahayaku kami ya Allah, dan selamatkanlah kami. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini Bapak Ibu yang mulia. Terus jangan lihat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran jangan kebet-kebet nih, dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, terus jangan buka nih, sampai surat An-Nas. Jangan cari nek Gusti Allah ndahmu Nabi Muhammad ngangge kalimat napa. Nabi-nabi yang lain menawi Gusti Allah ndahmu diceluk jenenge. Matilka biyaminika ya Musa, qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ukhshu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Manggil Nabi Muhammad dengan kalimat manggil Nabi Musa dengan kalimat ya Musa. Apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Allah memanggil Nabi Allah Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa anaknya Maryam. Ya Lut, ya Yahya, khudhil kitaba bil quwwah, wahai Yahya ambil kitabmu dengan kuat. Ya Ibrahim. Tapi kalau manggil Nabi Muhammad istimewa, tidak pernah dipanggil namanya. Jadi dengan lihat-lihat dalam Al-Quran tidak akan ada ya Muhammad, ya Ahmad, tidak ada. Yang ada gimana? Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Dipanggil pangkatnya, ya ayuhar rasul balik ma unzila ilaika, wahai sang nabi. Dan kalimatnya pakai ya ayuha, bukan ya. Kalau yang lain-lainnya ya Musa, ya Musa ibn Imran, ya Ibrahim. Kalau Nabi Muhammad ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rasul. Ini Bapak Ibu yang mulia, menunjukkan betapa istimewanya Rasulullah. Nah, kesempatan niki Bapak Ibu, menawi kita niki sudah jelas bahwa kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang istimewa. Bagi kita sebagai umatnya, apa kewajiban kita sekarang? Sudah diberi kesempatan yang begitu luar biasa. Kewajiban kita
monggo kita sambungkan kita ini kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nggih. Bagaimana nyambungipun, Pak? Nyambungipun paling ndak 3 atau 4 hal, minimal 1. Ini paling utama nggih, dengan catat. Pertama, jangan kedah belajar ilmu. Harus belajar dulu ilmu. Kenapa? Karena kalau ilmu ini dasar untuk hidup. Bagaimana saya mencontoh Rasulullah, mana kita tidak tahu cara-caranya mencontoh. Bagaimana kita akan meniru Rasulullah sedang jenengan tidak tahu amalan-amalannya Rasulullah. Bagaimana kita melaksanakan perintahnya Rasulullah sedang kita tidak tahu perintah-perintah Rasulullah itu apa. Bagaimana kita meninggalkan larangan Rasulullah sedang kita tidak tahu apa larang-larang Rasulullah. Lah bagaimana supaya kita tahu? Ilmu berarti. Maka talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi orang muslim laki-laki atau perempuan. Maka jenengan harus sinau ilmu agama. Ya, ndak mesti harus jenengan jadi wong alim, jadi kiai, jadi alim ulama, ndak usah. Sing penting napa? Nek jenengan dadi ya alhamdulillah. Tapi paling tidak apa kewajiban saya ini apa? Apa atau larangan-larangan Allah terhadap diri saya ini apa? Iya. Contoh-contoh Rasulullah untuk saya itu apa? Itu saja, yang pokok-pokok itu saja. Harus kita pelajari, kemudian kita amalkan. Itu pertama ilmu. Setelah punya ilmu, jenengan usaha untuk mengamalkan supaya dadi wong sing takwa. Jadi kalau kita ilmu ini diamalkan, jenengan kan jadi orang takwa. Ilmu yang merupakan perintah jenengan amalkan, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan larangan-larangan Allah jenengan tinggalaken, maka jenengan jadi orang yang bertakwa. Maka yang kedua, monggo kita dadi wong sing takwa. Takwa niku napa? Takwa niku melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ben kita bisa melaksanakan perintah Allah, maka jenengan harus mengetahui perintah-perintahnya Allah. Ben kita tidak kejerumus ke dalam dosa-dosa, maka panjenengan harus mengetahui larangan-larangan Allah. Niki harus sinau lagi juga. Dan kemudian diikuti. Larangan Allah yang berhubungan dengan mata, larangan Allah yang berhubungan dengan lisan, larangan Allah yang berhubungan dengan tangan. Larangan Allah yang berhubungan dengan 7 anggota badan. Dan 1 yang di dalam namanya hati. 7 anggota badan ini apa? Mata 1, 2 telinga, 3 mulut niki, 4 tangan, 5 kaki, 6 perut, 7 kemaluan. Perintahnya Allah apa dan larangan Allah apa di dalam anggota badan ini. Kedelapan, hati. Perintah Allah yang berhubungan dengan hati apa, larangan-larangan Allah yang berhubungan dengan hati apa, terus jangan ikuti. Sudah, jangan jadi wong takwa itu. Ya, jadi takwa. Disebutkan nggih, pintu neraka itu ada 8. Pintu surga itu ada 8. Pintu surga itu ada 8. Menawi panjenengan isoh nutup dosa-dosa 8 perkara tadi yang saya sebutkan, 7 yang lahir, 1 yang batin, maka jenengan mlebu surga. Ya. Kemudian pintu neraka itu ada 9. Kalau jenengan nutup yang tadi itu semuanya, ditambah dengan hawa nafsu, maka jenengan nutup semuanya, masuk surga. Bebas dari neraka. Bebas dari neraka. Itu. Jadi itulah Bapak Ibu yang mulia, takwa. Yang ketiga, kita nyuntuh Rasulullah yang berhubungan dengan akhlak, budi pekerti. Rasulullah SAW menawi kalih tangga tepalih pripun, Kanjeng Nabi menawi kalih istrinipun pripun, Kanjeng Nabi menawi kalih putra putrinipun pripun.
Kanjeng Nabi menawi kalih napa menika kanca-kancanipun, sahabat-sahabatipun pripun? Kanjeng Nabi menawi berdagang pripun? Kanjeng Nabi menawi dahar pripun? Kanjeng Nabi menawi sare pripun? Kanjeng Nabi menawi mlebet kamar mandi, keluar dari kamar mandi, mlebet griya, keluar dari griya, mlebet masjid, keluar dari masjid. Kanjeng Nabi dalam kehidupan sehari-hari pripun? Itu namanya budi pekerti, akhlak. Ya, kita ikuti semaksimal mungkin, semampu kita. Insya Allah Bapak Ibu yang mulia, dengan kita melampaui niku, kita akan diselamatkan, disambungkan, makanya kita akan nyambung kali Kanjeng Nabi. Maka kita nanti akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah di hari kiamat. Nggih, panjenengan siap untuk dados angsal syafaatipun Rasulullah? Pengen ngajeng-ngajeng syafaatipun Rasulullah? Menek kepingin angsal syafaatipun Rasulullah, namung niku mawon ittiba kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih. Nggih, ittiba kalih Kanjeng Nabi Muhammad, maka kita akan mendapat syafaatnya Rasulullah. Bahkan orang-orang yang punya dosa besar tapi gelem tobat dan mau nyambungkan kepada Rasulullah, Allah akan berikan, Rasulullah akan berikan syafaat. Syafaati li ahlil kabair min ummati, kata Nabi. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku ini termasuk nanti kepada orang-orang yang pendosa besar dari umatku. Aku akan berikan syafaat juga kepada mereka. Tapi syaratnya apa? Syaratnya piyambakipun purun bertobat. Dosane gede tapi gelem bertobat. Dosane gede tapi belum meninggalkan dan kemudian mau ngikuti Nabi SAW. Lajeng panjenengan bakal diselamatkan oleh Allah karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Rasulullah, jenengan masuk surga. Nggih, sedaya purun mlebet surga? Sedaya kepengin entuk jaminan surga? Gampang mawon, jenengan mlebet gerbangnya Kanjeng Nabi mlebu surga. Kanjeng Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang menolak surga. Kecuali yang menolak surga, saya gelem mlebu surga. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang menolak surga? Man ata'ani dakhalal jannah, sing sapa wonge nurut karo aku, masuk gerbangku, nurut nyontoh aku, mlebu surga. Wa man asani, sing sapa wonge ora gelem nyeleweng, ora gelem mlebet apa menika amalane Kanjeng Nabi, ya itulah orang yang menolak surga. Nggih, Bapak Ibu yang mulia, niki yang saged kula aturaken kalih panjenengan. Singkat napa ingkang kita lampahaken, kita aturaken, tapi insyaallah singkat yang ini apabila panjenengan lampahi kanthi sak sae-saenipun, panjenengan akan selamat wilujeng dunya akhirat. Selamat dari godaning setan, selamat dari godaning hawa nafsu, selamat dari godaning donya, selamat dari godanipun sedaya hal-hal yang bahaya ini. Panjenengan bakal nikmat bahagia dunia akhirat ben gondeli Kanjeng Nabi dengan mengamalkan sunnah-sunnahipun Rasulullah, melaksanakan perintah-perintahipun Rasulullah, meninggalkan larangan-larangan Rasulullah dengan cara panjenengan belajar terus diikuti, ya, diamalkan pembelajaran itu, insyaallah jenengan husnul khatimah. Lan benjing wonten surga panjenengan bakal kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.